Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru, satu hari lagi Tuhan siapkan dan berikan kepada setiap kita. Mari kita mengisi hari ini dengan memuliakan Tuhan. Dengan segala aktivitas kegiatan kita dan segala apapun yang kita lakukan, mari kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari-hari ini kita sedang memperingati masa sengsara Kristus. Sebelum besok kita akan merayakan atau memperingati Jumat Agung. Dan pada hari ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus di kayu salib. Bagaimana dia mengorbankan diri dan nyawanya diberikan kepada setiap kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, supaya kita memperoleh sebuah jaminan keselamatan dan kepastian yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itulah jalan satu-satunya yang bisa kita terima di dalam keselamatan kita, karena Kristus sudah mati buat kita. Kristus sudah menebus dosa kita. Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu karya Kristus yang ajaib, karya Kristus yang besar itu kemudian diperingati untuk besok dengan sebutan Good Friday, Great Friday, Jumat yang agung, Jumat yang besar, Jumat yang luar biasa. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib mengangkut dosa dunia, menebus dosa dunia. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan kita, maka kita diberi jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membaca dan membahas satu bagian di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 50. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Dengarkan dan perhatikan, simak dan perhatikan baik-baik firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada kita pagi ini. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ, yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Ayat 49, tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sekali lagi ayat 50 dari Matius pasal 27. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengar bahwa di kayu salib, Yesus pernah berseru satu kalimat yang penting, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara manusia dalam konsep kristologi, yang tergantung yang tersalib adalah Kristus. Dalam sisi kemanusiaannya dia berseru kepada Allah dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan yang maha kuasa. Tetapi dalam rangka penebusan dan misi untuk menyelamatkan manusia, dia merelakan dirinya dan tubuhnya untuk disalibkan, mati, dan untuk menebus dosa kita dia menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-50 jelas berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang yang berani menyerahkan nyawa kepada orang yang dia tidak kenal. Sangat jarang atau mungkin tidak pernah ada orang yang mau berkorban bagi orang lain yang bukan saudara, bukan family, bukan yang dikenal. Tapi Kristus melakukannya bagi dunia ini. Bahkan bagi orang yang berdosa, bagi orang-orang yang menyangkal Kristus. Dia merelakan hidupnya, merelakan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dalam posisi seperti anak yang ditinggalkan ayahnya, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu sebuah perasaan, sebuah situasi yang sulit. Seperti seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya pergi ke kantor atau pergi bekerja atau pergi meninggalkan rumah, anaknya merengek-rengek. Anaknya menangis dengan berkata, "Ayah, aku mau ikut. Ayah, aku mau ikut. Aku mau bareng, aku mau pergi bersama ayah." Tapi dalam situasi seperti itu ayahnya melarang dan anak itu harus tinggal di rumah. Nah, situasi seperti itu, bahkan lebih ngeri daripada itu, dialami oleh Kristus di kayu salib. Dia berkata bahwa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Situasi yang sangat berat. Situasi yang sangat menghancurkan hati. Situasi yang sangat menyedihkan. Situasi yang sangat membuat patah semangat dari orang-orang yang menginginkan pendampingan, menginginkan dukungan, menginginkan kebersamaan, menginginkan support, lalu kemudian ditinggalkan. Situasi seperti itu sangat menyakitkan. Barangkali secara aplikatif pada hari-hari ini ketika kita membutuhkan pertolongan, lalu kita ditinggalkan oleh teman-teman, ditinggalkan oleh saudara, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh anak-anak. Bukankah itu situasi yang sangat sulit? Nah, bahkan lebih sulit daripada itu apa yang sudah Yesus alami. Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Dalam konsep Tritunggal, Tuhan yang dikenal dengan sebutan 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi juga Tuhan yang Esa. Dalam posisi sebagai anak, dalam natur sebagai anak, Yesus merasa ditinggalkan. Tetapi Yesus harus menyelesaikan misi bagi dunia ini, menyelamatkan isi dunia ini dengan mengorbankan dan menyerahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan yang terbesar adalah pengorbanan Kristus yang menderita sengsara. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dia dihakimi dengan tidak adil. Lalu bangsa Israel kemudian memilih membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, memilih untuk menyalibkan Kristus. Dan terakhir dia mati di Golgota, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus berseru dengan suara nyaring, ayat yang ke-50, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, peringatan kematian Kristus besok kita akan peringati dalam perayaan atau peringatan Jumat Agung. Masa-masa sengsara Kristus juga kita hayati dalam peristiwa COVID-19 atau COVID-19 pada hari-hari ini di seluruh dunia. Menghayati kesendirian, menghayati keterbatasan, menghayati penderitaan barangkali secara ekonomi karena kita mengeluarkan banyak biaya tetapi income-nya menjadi lebih sedikit. Untuk sebagian orang yang berburu, yang upah harian, buruh harian, ya mungkin sangat terbatas ketika mereka memerlukan dukungan finansial, lalu tidak ada yang mereka dapatkan. Itu sebuah hal yang betul-betul mengalami kesulitan. Tetapi percayalah, ketika Kristus sudah mati buat kita, secara rohani, secara jasmani, kita dijamin dalam kehidupan kita, di dalam keselamatan kita. Penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan yang melatih kita untuk tetap terus setia di tengah-tengah segala situasi yang sulit. Untuk tetap memandang Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita. Untuk mencari wajah Tuhan sebagai penolong satu-satunya di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keterbatasan yang kita alami. Kita berharap dan berlindung dan berseru kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Dia Tuhan sebagai manusia yang mengalami semua emosi dan perasaan manusia. Dan Dia mengerti. Jika kita ada dalam keadaan dan situasi yang sulit, maka datanglah kepada Kristus. Terimalah Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap kita.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junior Yalo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Pemuridan dan pelatihan dunia marketplace kami ciptakan